Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan di semester ini bisa tercapai, hasilnya bisa lebih meningkat daripada semester sebelumnya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep harmoni dalam keberagaman, yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat kurikulum merdeka. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada tujuan pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan nanti. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang keberagaman di Indonesia? Yang kedua, pertanyaannya adalah, bagaimana keberagaman dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat? Adapun yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep harmoni dalam keberagaman. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat keberagaman dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat harmoni. Arti penting harmoni. Apa sih yang dimaksud dengan arti penting harmoni? Nah, arti penting harmoni itu tentunya merupakan dasar kehidupan yang damai dan seimbang di masyarakat majemuk. Majemuk itu apa? Yaitu beragam, ya berbeda-beda. Nah, selain sebagai dasar kehidupan yang damai, arti penting harmoni itu merupakan pula membantu mencegah terjadinya konflik sosial akibat adanya perbedaan budaya. Lalu selain mencegah konflik sosial, juga mendorong rasa saling menghormati antara individu dan juga kelompok. Jadi dengan adanya harmoni ini, kita harus pandai-pandai menerapkan, harus pandai membiasakan diri gitu ya, dalam menghadapi kemajemukan yang ada, supaya kita bisa membantu mencegah, setidaknya bisa meredakan terjadinya konflik sosial akibat perbedaan yang ada. Harmoni dalam keberagaman itu merupakan pula keselarasan hubungan dalam masyarakat yang beragam. Lalu, kondisi di mana perbedaan menjadi kekuatan. Nah, perbedaan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus patut kita syukuri dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu ya. Perbedaan itu bukan suatu persoalan, melainkan suatu anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga. Lalu juga harmoni dalam keberagaman itu merupakan nantinya itu akan tercipta kerukunan dan juga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, juga dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Mari kita sama-sama menciptakan harmoni dalam keberagaman ini. Jangan sampai perbedaan itu dijadikan suatu permasalahan. Justru perbedaan itu bukan suatu masalah, melainkan sebuah kekuatan, sebuah kekayaan yang harus kita syukuri, ya. Nah, harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai melalui berbagai cara, di antaranya yang pertama kesadaran diri. Nah, kita harus sama-sama sadar diri bahwasanya perbedaan itu bukan merupakan suatu permasalahan, melainkan suatu anugerah, suatu kekayaan yang harus kita jaga. Lalu juga sikap yang kedua yaitu sikap menghargai perbedaan. Yang ketiga harus adanya sikap saling toleransi, saling menghargai. Yang berikutnya yaitu keterampilan bermusyawarah, lalu juga keteladanan, dan yang terakhir adalah keadilan. Nah, adapun yang berikutnya yaitu manfaat harmoni dalam keberagaman. Di antaranya yang pertama meningkatkan rasa saling pengertian dan juga toleransi antar anggota masyarakat. Nah, selain bermanfaat sebagai meningkatkan rasa saling pengertian,
Juga manfaat harmoni dalam keberagaman itu tentunya memperkaya kehidupan sosial dengan melalui interaksi budaya yang beragam. Lalu mendorong kerjasama dalam menghadapi tantangan bersama, dan yang berikutnya manfaat dari harmoni ini adalah tentunya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya memahami dan menghargai keberagaman itu supaya kita bisa menyadari bahwa keberagaman itu adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Nah, selain kekayaan kita yang harus dijaga, juga akan mengenal perbedaan budaya, adat, dan pandangan hidup di masyarakat yang berbeda-beda. Nah, apa sih sikap yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada tersebut. Itu ya, jangan dijadikan sebagai konflik atau jangan dijadikan sebagai suatu permasalahan yang menghalangi kita gitu ya dalam berperilaku sehari-hari kita. Lalu juga akan menolak sikap diskriminatif dan memperjuangkan kesetaraan. Nah, itulah pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Faktor pendorong terwujudnya harmoni dalam keberagaman itu, diantaranya faktor yang pertama adalah mengurangi kesalahpahaman melalui komunikasi yang terbuka. Nah, komunikasi itu penting dilakukan secara terbuka agar supaya tidak terjadi miskomunikasi ataupun salah paham gitu ya dalam berbicara ataupun berkomunikasi, baik itu secara online ataupun secara tatap muka. Lalu, faktor pendorong terwujudnya harmoni yang kedua yaitu pemimpin yang mendorong persatuan dan keadilan sosial. Nah, jadi sosok pemimpin itu sangat diperlukan dalam sikap adil, seimbang gitu ya, tidak berat sebelah, tidak membeda-bedakan antara kelompok yang satu atau suku yang satu dengan suku yang lainnya, atau budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Lalu faktor yang ketiga yaitu mempererat hubungan antar individu melalui kegiatan bersama. Nah, selain faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat terjadinya harmoni. Yang pertama, faktor penghambatnya itu adalah adanya sikap stereotip atau berprasangka, persepsi negatif terhadap kelompok tertentu. Nah, ini adalah salah satu hal atau salah satu faktor yang harus kita hindari, yaitu berprasangka buruk ya atau suudzon. Yang kedua, diskriminasi. Nah, diskriminasi itu merupakan perlakuan yang tidak adil berdasarkan perbedaan. Lalu faktor penghambat yang berikutnya adalah kurangnya pendidikan. Nah, kurangnya pendidikan itu tentunya menyebabkan minimnya tentang pemahaman tentang keberagaman ini. Yang keempat, faktor penghambatnya itu adalah penyebaran hoax, informasi palsu yang memicu terjadinya perpecahan. Sehingga dengan kurangnya pendidikan itu sangat nyambung dengan penyebaran hoax. Kalau kita kurangnya pengetahuan yang luas, makanya kita akan kemakan informasi yang palsu ini. Tapi kita harus pandai-pandai menyaring tentang informasi palsu ini, gitu ya, atau informasi hoax ini, supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kesimpulannya yang pertama, harmoni dalam keberagaman itu tentunya akan menciptakan masyarakat yang damai juga sejahtera. Yang kedua, memahami dan menghargai keberagaman tentunya akan mendorong persatuan dan dapat setidaknya meminimalisir terjadinya konflik. Yang ketiga, yaitu menganalisis faktor pendorong dan penghambat harmoni. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.